Nah, halo seluruh kembali lagi bersama saya Fkulo Jowo. Nah, kita kali ini mau tanya jawab nih sama Nyonya tentang dulu pas ngelamar kerja ya, ngelamar kerja di Jepang. Jadi setelah Nyonya ini dulu kan kerjanya awalnya di Chiba ya, Chiba karena kita berjauhan kan. Setelah lulus ujian Kokashikeng, setelah ujian negara, karena salah satu harus ngalah, biar kita bisa tinggal bareng gitu serumah. Jadi Nyonya yang ngalah ikut ke tempat saya ke Yokohama, dari Chiba ke Yokohama. Nah dari sana kan harus berhenti kerja nih, terus ngelamar di arah sini. Nah awalnya itu nggak tak suruh di tempatku karena kalau di tempat itu nggak boleh pakai jilbab ya, pakai jilbab. Nah sementara aku nggak, nanti aja cari yang masih banyak kok di sini tempat kerja di Jepang yang masih banyak yang bisa pakai jilbab gitu. Nah akhirnya setelah pindah nyari-nyari kerja ya, nyari-nyari kerja. Tapi nyari-nyari kerjanya itu kita nggak lewat agen atau nggak lewat pihak ketiga. Jadi langsung ini ya, langsung sendiri nyari-nyari sendiri gitu. Lewat mana waktu itu nyari-nyarinya? Lewat ini sih, Google sih. Google ya, internet gitu ya. Jadi kan karena emang pengen kerjanya itu di deket-deket sini kan, deket-deket rumah gitu kan, biar nggak perjalanan jauh gitu kan. Nggak capek, nggak jauh. Jadi kita gitu. cari tuh di Google. Cari aja di dekat rumah sini kan, karena kita kan pekerjaannya di sini kan kaigo ya, kaigo posisi ya, care worker. Jadi ya udah cari tempat yang buat mempekerjain care worker gitu, kayak suicide kayak panti-panti gitu ya. Gitu. Ya udah nyari di Google, nyari dari tempat ada beberapa tempat ya sebenarnya dari rumah itu ya. Awalnya yang dekat rumah sini pernah itu interview gitu. Ya pokoknya interview terus. Nah yang pengen kita bahas di sini itu sebenarnya apa sih yang dipersiapkan dan saat mencari kerja gitu, saat mencari kerja di Jepang langsung tanpa perantara gitu ya. Nah jadi yang pertama itu kita nyari-nyari dulu tempat kerjanya ya. Terus habis itu gimana? Masuklah ke webnya ya, si pantinya itu tempat kerjanya. Terus kita kepo-kepo, lihat. Terus di bagian apa tuh yang punya lowongan kerja lah istilahnya gitu ya, kan, di web itu tuh di karirnya gitu. Terus itu lihat misalkan bosucu gitu kan, lagi nyari gitu kan, buka lowongan enggak gitu istilahnya gitu. Nah lihat dulu posisinya, misalkan lagi nyari tapi bukan pekerjaan kita mah nggak bisa gitu kan. Misalkan ini posisinya kita nih kayak Gofukushishi gitu kan, lagi nyari. Di situ dilihat pasti ada, kalau mau lebih lanjut katanya gitu kan ya, mau email apa mau telepon gitu kan. Ada dua cara biasanya. Ada dua cara. Kalau lewat email itu ada ini kan, ada ngisi nama, alamat, terus nomor telepon, terus gitu. Tanggal lahir gitu kan, terus kibo permintaan kita gitu kan ya. Waktu itu sih kita pernah lewat email permintaan kitanya itu, karena saya muslim gini gitu. Boleh pakai jilbab enggak gitu ya, di situnya ya, permintaannya di kolom permintaan tuh ada ngetik gitu istilahnya. Terus habis itu dikirim lah kayak yang tadi pertanyaan tadi itu. Terus nanti paling kalau nggak besoknya lagi dapat telepon ya dari sananya ya. Iya, dapat telepon. Oh ini kayak korisang gini. Ini dari panti gini gitu. Ya itu ngomong lebih lanjutnya dari situ. Kalau misalkan lewat telepon ya, lewat telepon itu misalkan tanya ini dari gitu. ini benar panti ini bukan gitu kan. Pasti dulu tempatnya itu. Iya benar katanya gitu kan ya. Terus saya lihat dari internet gitu kan. Katanya ini lagi lagi kaigo boshu gitu kan, lagi nyari pekerjaan kaigo ya gitu. Oh iya benar katanya gitu kan. Nah ini dengan siapa gini ya, dia jawab aja. Jawab nama, misalnya tanya nama kita siapa gitu. Ya di sini buat diisi juga pesanannya juga. Nah udah, kalau misalkan lewat telepon itu, kalau lewat email ya itu gitu. Mau message kapan? Nah biasanya langsung ditanya kalau pas teleponnya itu gitu. Terus mau interviewnya kapan gitu. Langsung lah itu, jam segini iya gitu kan. Terus apa aja yang harus dibawa gitu kan. Nah ini alat-alatnya apa yang harus dibawa gitu biasanya bawa sih. Ini aja katanya gitu kan. Rirekiso daftar riwayat hidup gitu kan ya. Sama punya shikaku enggak katanya gitu kan. Sertifikat enggak. Iya punya kayak Gofukushishi. Oh iya dibawa ya gitu kan ya.
yang gempong katanya yang gitu aslinya, yang gitu aslinya. Ya, aslinya. Terus ya soalnya mau difotokopi di sananya. Nanti di sananya gitu difotokopi kan. gitu kan. Takutnya kita bawa fotokopian, sananya nggak percaya gitu. Jadi kita suruh. Jadi nggak muluk-muluk kalau di Jepang itu cuman bawa 2 ini aja ya. Daftar riwayat hidup kan udah ada identitas kita tuh, nama dan lain-lain dari riwayat kita pendidikan dari sampai pekerjaan kita di situ ya. Riwayat pekerjaan kita itu ngapain aja, di mana aja gitu. Dan ada foto kita ya, ada foto gitu. Nah itu riwayat hidupnya di dalam. Fotonya juga nggak foto asli sih, foto print-printan ya, print aja di kertas itu. Nggak usah foto yang nggak minta yang foto itu ditempel itu nggak usah. Jadi kita ngetik di Microsoft Word, kotak gitu ya, banyaklah di Google bisa nyari. Terus nanti ditempel aja foto, terus nanti di print gitu. Jadi ngeprintnya tuh bareng sama itu daftar riwayat hidupnya itu gitu. Nah itu di print terus sama Sikaku ini sertifikat kelulusan Kaiku Fukushiki kita yang udah kan. diakui Jepang ya, yang kita punya. Kalau misalnya kita nggak punya ya. Kalau nggak punya kita kayaknya nggak bisa deh daftar kayak gitu, nggak bisa. Iya, nggak bisa. Kalau orang asing ya, kalau orang Jepangnya bisa. Kalau orang asing kayak kita nyari sendiri nggak bisa, agak susah lah kayaknya itu. Gitu. Karena kita kan visanya, kalau kita belum lulus visanya masih ngikut visa ini ya, yang kita dari awal kita ke sini gitu. Kalau misalkan kita udah lulus visanya diubah ke Kaiku ya. Iya. Kalau kayak aku itu Tokute Katsudo sebenarnya bisa pindah visa kalau misalkan dari tempatnya itu nggak dari Jikuelsnya ya, nggak senaungan sama yang dulu. Istilahnya dia itu nggak mendaftarkan diri dari ke pihak Indonesia, maksudnya tuh nggak ada kerjasama ke Indonesianya pihak itu tuh. Kalau kita nyari sendiri kan biasanya kayak gitu. Nah kalau Nyona ini kan udah diubah ke Kaiku ya. Jadi ke panti manapun dia udah bisa masuk sekarang tanpa mengubah visa itu lagi gitu. Lebih gampang gitu. Nah, untuk riwayat hidupnya itu di dalam ini bahasa Jepang, ini semua. Misalkan kampus kita, misalkan sekolah mana ya kalau yang nggak bisa di Indonesia ini ya, yang tetap Indonesia. Ada Inggrisnya perasaan di atasnya itu. Oh ya di Inggrisnya ya. Kalau misalkan nama Inggris ada Inggrisnya, di Inggrisnya nggak apa-apa. Tapi selain itu ada bahasa Jepangnya. Karena kerja enggak di Indonesia, misalkan di klinik, di hospital gitu, ya, gitu tulis aja. Terus aja semua apa yang gitu. Misalkan kita punya sertifikat bahasa Jepang misalkan ya, NN itu yang pokoknya itu dilampirin nggak apa-apa, soalnya kan itu mencakup dalam pekerjaan kita kan. Kalau dia kan berarti hebat nih kalau misalnya udah N2 gitu kan. N1 apalagi gitu ya, tingkat level. Itu bisa jadi pertimbangan juga di sananya kan. Wah ini berarti orang ini walaupun orang asing tapi udah bisa bahasa Jepangnya udah bagus gitu. Merekanya juga mikirnya nggak ngajarin lagi nih bahasa Jepang susah nih dari gitu, dari nol lagi nih gitu ya, susah. Agak susah berat nih. Ya terus misalkan udah itu cuman 2 itu aja, misalkan 3 lah sama sertifikat Nihongo tadi ya, bahasa Jepang tadi misalkan kalau punya. Nah misalkan udah tadi dari interview tadi kan dari telepon tadi tanya misalkan interviewnya minggu depan, kitanya bisa sananya biasanya. Kan sananya kamu minggu depan tanggal ini bisa nggak gitu ya. Tapi kan posisi kan waktu itu kan nganggur ya, jadi bisa aja. Tapi waktu itu sananya apa kitanya yang ini yang nentuin tanggalnya interview itu? Sananya ya. Sananya. Terus kita ya udah ngikut, kebetulan pas aku libur aku bisa nganter gitu kan. Ya udah nganter. Terus pakaian yang dipakai itu ya pakai. Nggak tanya sih, cuma ya kita ya lihat aja lah. Lihat. Misalkan interview kan ya harus rapi kan ya rapi. Gitu ya. Pakai ini apa? Pakai hitam jas hitam ya. Kalau yang cowok ya pakai dasi lah gitu ya, pakai kemeja, entah kemeja putih atau kemeja apa gitu ya. Terus pakai jas, pakai celana hitam. Soalnya kan di Jepang kan nggak suka yang bercorak gitu kan ya. Tuh jadi ya pakaiannya yang formal lah gitu lah istilahnya gitu. Udah, nah misalkan kita sampai sana nih, terus kita langsung ke tempat ini aja, penerima tamu, resepsionisnya itulah pantinya gitu kan. Tuh set masuk, kita bilang aja mau interview gitu, udah janjian gitu, mau interview. Nah nanti dari resepsionisnya telepon ke dalamnya, ke pihak kantornya. Ini ada biasanya tanya namanya siapa gitu ya.
Terus habis itu ya udah yang interview datang, ya udah langsung interview di ruangan ya. Akunya nggak ikut, dia sendiri, aku nunggu di luar kan. Sebenarnya ada yang nyaranin aku ikut juga ya. Kan kita nyanyi beberapa tempat ya interview ya. Jadi ada yang waktu itu interviewnya bareng sama akunya ikut di dalam mesin itu. Terus ada juga yang sebelum ini ada ujian tulis dulu. Ada yang di ini ya, ada ujiannya ya. Ada ujian tulis dulu. Ada yang ujian, ada yang enggak gitu. Tergantung jadi panti beda-beda sih tiap ini nginterview orang gitu. Gitu. Kalau yang di ujian itu paling ditanya motivasi ya. Iya, motivasinya terus apa masuk sini. Terus misalkan ada kejadian kayak gini, apa yang harus kita lakukan gitu. Ini kasus-kasus kayak gitulah. Kasus-kasus yang ada di tempat kerja lah istilahnya gitu ya, untuk pekerjaan kita gitu. Apa yang sering terjadi dalam ini Korea Pak, orang tua itu kayak patah tulang gitu-gitu. Ya gitu-gitu yang terjadi kecelakaan apa yang sering terjadi gitu ya. Terus goeng gitu. Terus yang di kios Koto tuh yang harus hati-hati dalam bekerja itu apa gitu. Pas waktu itu kayak gitu sih. Nah, terus ada juga kalau yang nggak ada tesnya ya. Iya, langsung wawancara. Nah, pas wawancara itu pertanyaan apa aja waktu itu pas pas masuk nih kan, aku pasti nggak ikut. Kalau yang aku ikut kan aku tahu tuh, yang pas itu ya. Nah, kalau pas yang ini kalau yang pas terus masuk wawancara itu yang pertama itu ya kenalan dulu gitu kan, Jikosokai. Terus habis itu yang keduanya itu aku kan bilang langsung bilang ya, to the point ya. Iya, to the point. Saya muslim gitu kan, saya harus pakai ini, harus pakai hijab, harus pakai jilbab gitu kan ya. Boleh enggak saya kerja pakai ini gitu kan. Nah, tapi harus dilihat tuh ekspresinya orang yang Jepangnya itu. Misalkan berarti itu tuh udah kelihatan antara 50-50 nerima kita apa enggak, boleh apa enggak ini pakai jilbab tuh gitu. Kayaknya udah nggak bisa deh kayaknya ini. Kalau iya katanya nggak apa-apa gitu. Sananya langsung jawab gitu kan ya. Nggak apa-apa gitu. Berarti memang benar-benar nggak apa-apa gitu. Berarti kitanya angsing juga kan kayaknya udah tenang gitu. Berarti udah boleh nih langsung sana tuh jawabnya cepet gitu loh langsung. Kalau yang mikir-mikir kayaknya nggak tahu deh nih, kayaknya nggak bisa deh gitu kan. Terus misalnya kitanya juga misalkan kalau dari awal udah kayak gitu ya udah maksudnya kan kita kan tujuannya kan pengen di tempat yang pakai jilbab gitu kan. Ya udah kita juga nggak usah muluk-muluk banget tanya-tanya ya macam-macam. Soalnya kan dari awal juga kayak boleh apa enggak nih. Percuma kita tanya macam-macam tapi akhirnya nggak keterima juga. Tapi nggak apa-apa juga sih, misalkan kalau mau tanya macam-macam pengen tahu panti itu lebih dalam nggak apa-apa gitu. Tapi kan kesimpulannya nanti nggak tahu ya, karena kita dari pertanyaan awal itu sananya udah mikir-mikir gitu, mikir-mikir antara boleh apa enggak. Terus ini jilbabnya itu nggak usah kita yang macam-macam, nggak usah digul-gul nggak usah. Gulung-gulung kayak badai gitu ya. Nggak usah. Yang banyak ini peniti nggak usah. Peniti itu apalagi peniti itu ya gitu. Nanti dia gimana tuh nanti ditarik-tarik sama pasien. Takutnya nanti kan gini kan. Penitinya nyelongat, noblos pintu pasiennya, orang tuanya gitu kan. Nah itu yang bikin pemikiran sananya tuh mikir-mikir lagi, ini ternyata jilbab ini nggak baik gitu. Bikin luka pasien atau apa, gitu kerjanya kan. repot gitu. Bikin takut pasien gitu kan, soalnya kan ini. Nah jadi kalau pas interview sebisa mungkin pakai jilbabnya tuh langsung yang simple ya. Yang simple aja. Yang simple aja gitu. Ya kalau bisa yang ini yang dibuat kerja itu ya. Iya, yang buat dikerja nanti misalkan ini bisa dimasukin kayak gini kok, gini gitu kan, nggak kemana-mana, cuma kelihatan atasnya doang gitu kan. Jadi merekanya langsung tahu, gitu. Nanti kerjanya gitu, langsung kayak gini nih gitu. Jadi merekanya udah punya gambaran. Gambaran, kerjanya ternyata walaupun pakai jilbab nggak merepotkan gitu, nggak ribet gitu. Tapi ada juga yang warnanya itu harus apa gitu waktu? Oh iya, ada. Jangan yang gelap ya, soalnya kalau misalkan kotor nggak kelihatan gitu katanya. Jadi harus yang terang. Kalau pas kerja gitu, warnanya. Iya, kalau pas kerja. Kalau pas kerjanya, interviewnya seperti itu. Kan waktu itu udah tanya, boleh nggak pakai jilbab? Nah, boleh, tapi warnanya kalau pas kerja jangan yang hitam. Kata dia kalau putih. Yang kelihatan kalau kotor itu, biar kalau kotor kan bisa langsung, ini kotor nih, jadi bisa langsung dicuci atau apa kan gitu.
Gitu. Terus next pertanyaannya itu terus nextnya itu ini dari pihak sananya itu minta persyaratan yang tadi di telepon tadi. Bawa nggak persyaratannya? Oh iya ada nih Redakuso sama ini si Kakuso gitu kan. Terus dilihat tuh sama si yang wawancaranya itu. Dibaca-baca riwayat kita tuh. Terus, ini ya perawat ya katanya dulunya. Terus ya intinya mah jawab apa yang dia tanya. Terus misalkan dia misalnya tanya, oh ini dulu kerjanya di sini ya, di Chiba ya. Dulu kerjanya gitu. di Chiba ya, gitu. Misalkan dulu yang dulunya kerjaan di Chiba, oh iya di Chiba. Misalkan ada yang sananya tanya ini apa namanya, oh dulu di tempat lamanya kerjanya gimana? Ada yang tanya gitu. Ada yang tanya gitu. Ada yang nggak nanyain di pekerjaan lamanya ada juga gitu. Terus habis itu ada yang buka. Oh ya, ngasih tahu sananya. Habis ini gini, kalau dia udah sampai bawah, udah sampai habis nih baca daftar riwayat hidup kita ini, terus habis itu kita lihat tuh di situ dia bawa rincian gaji enggak nih, rincian gitu kan? Ini apa yang mau disampaikan tentang sisa-sisanya itu tempat kerjanya itu, entah dari gajinya, entah dari apanya peraturan kerjanya atau apa gitu. Iya. Biasanya sana tuh punya catatan gitu ya. Nah, misalkan bawa, terus habis itu pasti tuh dia sodorin ininya ini katanya. Ini gitu, kitanya suruh baca ya. Baca sih enggak. Apa? Ini dijelasin nih, di sini gajinya segini gini. Ya nanti gitu. Tapi kalau yang misalkan enggak rata-rata enggak bawa ininya sih, rincian gajinya, rata-rata enggak gajinya. Jadi inisiatif kitanya, si pelamarnya itu harus aktif, harus pintar ngomong, harus tanya-tanya lah, sumimasen gitu, maaf gitu, ini gitu tentang gaji, di sini tuh gajinya berapa ya, gitu kan? Gaji pokoknya berapa gitu kan? Jadi dia juga nggak mungkin ngumpet-ngumpetin, nggak bakal orang kita kerja kan nyari duit juga, gitu. Pasti, segini gini katanya, terus habis itu. Oh gitu, terus bonusnya berapa gitu kan, ada bonusnya enggak gitu kan, ya terus bayaran dinas malamnya berapa, ya harus kepo lah. Iya, pokoknya kita harus banyak tanya lah gitu, itu kan hak yang akan nanti kita terima kalau kita udah kerja gitu. Takutnya nanti kita udah kerja, kita nggak tahu, ternyata dapatnya segini kan kita yang kecewa. Terus kalau misalnya kita keluar sananya kan juga kecewa juga, jadi sama-sama ya ini saling tahu, ini kan ngasih tahu gitu ya. Jadi saling tahu. Kalau klub kan sama-sama udah kan dari awal udah dijelasin gajinya segini. Ini kamu mau nggak gitu ya. Terus saya kan punya si Kaku nih, saya punya sertifikat nih, dapat sertifikatnya berapa gitu kan. Ada tambahan lah ya gitu. Misalkan udah sama termasuk gaji sini katanya gitu kan. Ada yang gitu, ada yang beda lagi, ada gitu kan. Terus habis itu dapat tunjangan rumah enggak, gitu kan? Tuh dapat tunjangan berapa? Dapat biaya akomodasi enggak, gitu kan? PP, ongkosnya, gitu kan? Ongkos tuh pasti dapat kayak gitu. Semua tempat full kerja enggak, pasti dapat. Gitu kan? Terus habis itu ya kecuali jalan kaki naik sepeda ya. Iya, kecuali ini biasanya sih kalau kayak gitu 2 kilometer. 2 kilometer dapat lebih itu pasti dapat ini tunjangan transportasi. Kan pasti kalau 2 km nggak mungkin kita jalan kaki kan jauh, pasti naik bis, kalau nggak naik kereta gitu. Motor. Terus habis itu ini tanyalah dapat UQ-nya berapa hari, cuti berapa tahunan hari, dapat enggak, dalam setahun itu dapat enggak, terus berapa hari. Terus habis itu dapat segini katanya gitu, 9 misalkan ya. 9 dikit 10 banget ya. Biasanya 10. Iya. Tahun pertama tuh 10 Tahun pertama 10 katanya. Terus kita tanya, saya kan orang Indonesia nih, misalkan nih saya mau pulang ke Indonesia dapat berapa hari gitu kan. Pulang gitu. Kan. Terus biasanya kan, ini misalkan kita tanyakan, kamu harus kerja berapa tahun dulu baru boleh pulang. Soalnya kan cutinya ini biasanya kalau di Jepang sih ada yang 3 bulan kerja dapat, ada yang 6 bulan kerja dulu baru dapat gitu. Jadi kalau kita sebelum itu kita mau minta libur cuti ya nggak bisa. Jadi harus melewati batas itu dulu baru kita dapat cuti gitu.
misalkan oh dapat nih kamu bisa dapat sebulan istilahnya gitu, ya udah kan dari pertama ini kita udah tanya, yang penting tuh udah tanya dan karena jawab. Jadi kalau kita misalkan nanti udah kerja, kita mau pulang dapatnya segitu, ya sananya nggak protes, ininya nggak protes gitu. Karena kan dari awal udah dikasih tahu. Udah ada omongan. Itu kan jangan nanti nyesel di pertengahan. Misalkan aku mau pulang dapatnya cuma segini lah, kan dari awal udah dijelasin. Kenapa kamu nggak tanya di awal? Gitu makanya kita apapun yang kita mau kerja di situ, apapun yang kita mau istilahnya pengen tahu dan itu hak kita, kita tanyain nggak apa-apa. Karena kalau udah di Jepang tuh ya nggak apa-apa sih kalau menurut saya ya. Karena kemarin juga nyonya tanya-tanyanya kayak gitu, dan nyatanya juga keterima kerja gitu. Jadi kita juga ngeliat-liat juga dulu apa ininya ya. Misalkan pertanyaan yang terlalu sensitif jangan terlalu ditanyain banget gitu. Terus kalau misalkan itu udah ya gaji semua udah, yaudah kita misalkan kita sholat nih, masalah sholat, misalkan sholat. Yang kalian muslim, kalau yang nggak muslim kan mungkin gampang ya gitu. Kalau kita yang dari awal mau cari yang bisa sholat, ya tanyain dari awal gitu. Kayak jilbab tadi ya, jilbab tadi kan dari awal kita tanyain. Nah sholat tuh gimana kemarin pas bilangnya? Pas ini kan saya itu kan muslim gitu kan, lagi-lagi ngomong muslim. Habis itu saya itu ada ini oinori gitu, sholat gitu kan, ibadah gitu kan ya. Terus habis itu tuh itu apa katanya berapa menit gitu kan ya, terus berapa kali jam berapa gitu ya, jelasin aja situ, jelasin jam berapa sehari 5 kali, jam ini gitu, udah yang penting kita jelasin. Kata dianya, terus ada yang tanya gini, tapi itu kalau lagi nggak repot kan gitu. Iya enggak kok, misalkan nih ada yang siang itu dari jam 12 sampai jam 3. Oh bisa, kirain tuh mesti jam 12 enggak gitu kan ya. Dari jam segini sampai jam segini itu bisa nih, bisa di jam satunya, entah bisa di jam ininya gitu kan. Di antara gitu. Itunya. Terus jam 3 sampai jam 5, 6 gitu kan ya. Kalau misalkan fuyu gini kan cepet gitu kan ya maghribnya. Terus kitanya juga mikir-mikir itu ya kali lagi sibuk-sibuknya kita tinggal sholat gitu. Kan ya di mana-mana juga ya dimarahin, di Indonesia juga ya dimarahin misalnya gitu kan ya. Nanti dulu ya saya mau sholat dulu, induri dulu, ya dimarahin di mana-mana juga. Jadi kita lihat kondisi pas kerja. Jadi kan kita kerja tuh nggak sendirian kan di situ, ada teman lawan kerjanya. Misalkan lawan kerjanya orang Jepang ya, kita misalkan lagi sibuk-sibuknya ya kita kerja dulu, selesaiin dulu. Nah udah selesai, ada waktu luang nih, kita bisa sholat. Ya kita bilang ke teman kerja, bentar ya aku mau sholat dulu. Pasti temennya ini udah dibilangin sama atasannya tadi, ini orangnya ada sholat nih gitu. Yaudah kita sholat, balik lagi gitu. Gitu, jadi jangan asal nyelonong hilang gitu ya. Itu nggak baik nanti. Kesannya gitu kan. Apalagi kalau pas lagi sibuk-sibuknya tiba-tiba kita hilang. Itu bisa kena marah besar-besaran itu gara-gara sholat gitu ya. Jadi kita itu bisa mungkin ya membawa nama kita, membawa apa ya istilahnya, nama baik kita lah gitu kan. Jangan mentang-mentang kita muslim gara-gara kita untuk menginikan sholat ya, terus meninggalkan kerja. Kita kan di sini juga kerja tuh sama orang gitu ya. Tapi sebisa mungkin kita walaupun kerja kita tetap menjaga ibadah kita gitu dengan cara ya tadi komunikasi dengan ya dari atasannya atau dari teman kerja gitu ya. Kalau misalkan dari atasannya tadi pas pertama awal kali kita interview, nggak boleh di sini nih, nanti ini ya udah. Kalau kita udah nggak boleh, ya itu misalkan kita kerja di situ kita sholat dimarahin, ya itu bukan salahnya mereka karena kan dari awal udah bilangin nggak boleh, kecuali dia bilang boleh gitu ya. Gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau nyari di sini nggak boleh, ya udah kita nggak usah masuk situ. Kalau misalkan kita nyari yang bisa sholat, kalau misalkan kita yang non muslim kan nggak tanya itu ya di mana aja gitu kan bisa. Cuman kan kebutuhan setiap orang beda-beda ya gitu, mau mintanya apa gitu. Terus habis itu Oinorino ini bakso tempat sholatnya ya. Ya kita sih nggak muluk-muluk, nggak ada ya udah gitu kan ya nggak apa-apa. Kan di tempat kikis itu katanya di tempat istirahat gitu kan ya. Ada. Di tempat kamar kosong gitu kan ya. Ya nggak apa-apa, mana gitu kan ya. Enggak mesti ini tempat buat sholat gitu kan ya. Enggak khusus mesti buat gitu. sholat gitu enggak. Enggak minta gitu.
Udah, nah kalau misalkan udah pertanyaan kan selesai sekitar 1 jam ya interview tadi ya. Interview sekitar 1 jam, ya udah. Terus habis itu nanti dari sananya ngomong. Dari sananya itu nanti kira-kira lagi ya? Dikabari lagi gitu kan ya. Nanti kira-kira pengen bisa kerja kapan? Biasanya ditanya. Itu kayak udah jawaban kayak udah diterima gitu, kayak udah nerima kita kayak udah, gitu kan. Wah ini kayaknya tanda-tanda udah. Oke deh ini. Oke nih kalau sananya udah tanya, emang bisa kerjanya kapan iya, gitu. Emang bisa kerjanya kapan ini? Ya secepatnya gitu kan. Kalau enggak, oh minggu depan, kalau enggak bulan depan gitu. Nah kita bilang aja kita bisa kerjanya kapan. Rasanya oh gitu ya, nanti catat di sana buat pertimbangan sananya lagi. Nah udah setelah itu pulang ya. Iya, enggak, sebelum pulang itu kan gini, ada nih yang di tempat kerja aku yang sekarang itu, dia tuh langsung gini, mau lihat enggak katanya dalaman pantinya gitu, dalam ruangan-ruangannya gitu kan ya. Gitu kan ya. Emang nggak apa-apa, ini kan corona gitu kan. Soalnya kan aku sebelum itu di panti-panti yang lainnya itu nggak boleh ngeliat ke dalam gitu kan. Soalnya ini kan corona, kan aku orang luar ibarat gitu kan ya. Nah kalau yang panti aku yang sekarang itu langsung mau lihat enggak gitu kan ya. Ya nggak apa-apa kan ya. Soalnya kan kamu juga nanti bakal jadi karyawan sini. Ya itu udah kayak kayaknya udah nerima nih, udah oke nih gitu kan ya. Gitu. Jadi ada yang panti itu gini, ada yang misalkan kalau nerima itu ya udah kamu langsung keterima gitu di hari itu juga ya pas interviewnya. Ada yang terimanya nanti ditelepon 3 hari atau seminggu setelah itu ditelepon, kamu keterima nih gini mau kerjanya kapan, nanti siapin berkas ininya gitu ya. Kalau yang langsung ya kayak nyonya ini tempatnya kerja sekarang, langsung ditanya mulai kerjanya bisa kapan, terus mau lihat enggak tempat kerjanya ini gitu, langsung diliatin tuh ke dalam-dalam ya kerja, udah langsung diterima ya langsung hari itu ya. Langsung hari itu juga. Ya udah, karena nyonya kan waktu itu nganggur. Mulai kerjanya bulan depannya, minggu depannya ya? Ini karena enggak, waktu itu bulan puasa. Aku pengen ngabisin sampai lebaran dulu. Gitu. Jadi interviewnya pas puasa ya? Iya. Oh iya, pas Ramadan. Itu jadi setelah lebaran kerjanya itu, setelah lebaran tanggal segini gitu. Ya nggak apa-apa, kita kan dari sananya juga ngerti, oh bisa kerja tanggal segini. Udah. Gitu. Waktu itu jelasin ini juga nggak sih, apa lebaran gitu nggak sih? Enggak sampai ke situ ya. Tapi di tempat nyonya ini bisa minta libur bisa, misalkan lebaran kan biasanya 2 hari, kita bisa lah libur 2 hari atau 3 hari gitu kan ya, minta libur gitu. Iya, temen aku aja kan, dia kan cowok. Nah dia tuh pas wawancara itu dia tuh minta saya tiap hari Jumat itu kalau bisa libur. Nah itu buat Jumatan gitu. Jadi tergantung kitanya dari awal. Kalau kita dari awal udah ngomong tuh enak awalnya. Enak. Jadi ya tanpa kita ngambil kibo tiap bulan juga udah diliburin di hari Jumatnya gitu, itu ya. Jumatnya. Jadi kita ya enak lah kalau kita dari awalnya tuh, kalau tempat kerjanya enak tuh enak gitu. Intinya apa yang kita mau itu tanyain aja gitu kan kalau bisa. Gitu. Syukur-syukur dapat tempat kerja yang baik gitu, atasannya baik, terima saran dari kita, terima apa yang kita mau, kadang dikabulin gitu ya. Gitu. Tapi ya kita kerjanya yang bener juga gitu kan. Masa kita udah ini dituruti, kita kerjanya nyeleneh gitu kan, asal-asalan aja gitu. Jadi ya timbal balik lah gitu. Tuh ya. Setelah itu pulang ya udah, setelah itu kerja ya. Terus habis itu enggak diterima. Oh ya, yang enggak terima. Yang enggak diterima itu biasanya itu berkasnya itu dibalikin ke alamat kita. Ditelepon enggak kalau enggak ini? Kalau enggak diterima tuh. Ada yang ditelepon, tapi nggak dibalikin berkasnya, ada yang langsung dibalikin. Kalau dibalikin berarti tandanya kita nggak terima. Berkasnya dikirim ke pos, ke rumah kita langsung. Ini riwayat hidup kita sama ininya balik lagi, berarti kita nggak diterima di tempat itu gitu. Gitu sih. Kalau terima ya langsung ya. Langsung. Sampai nolak ya kemarin ya? Iya, sampai nolak. Jadi keterima di 2 tempat. 2 tempat. Yang ini kerjaan sekarang sama yang sebelumnya baru keterima ya. Jadi tuh pas nunggu pengumuman dari yang sebelumnya, nunggu kan lama nih, nggak tahu kan biasanya 3 hari ya, ya dari sebelumnya itu 3 hari pengumuman. Itu sampai 2 minggu. Sampai 2 minggu belum ada, ya udah setelah seminggu setelah itu tuh interview di tempat yang ini ya. Tempat yang ini udah keterima. Udah keterima terus paginya, sorenya yang ini telepon, yang sebelumnya telepon.
ini diterima di sini gitu. Nah, kita bingung. 2 keterima semua nih. Iya, kita jawabnya gimana, bingung. Gimana ya? Terus akhirnya ya aja, saya udah mensesudut di tempat lain ya, karena tempat lain, soalnya saya nunggu ini kan lama, dikirain nggak keterima gitu. Karena nungguin kan lama sampai 2 mingguan tuh biasanya kan, kalau nggak 3 hari biasanya, kalau yang sebelumnya lamanya seminggu lah ya, ini sampai 2 minggu. Sampai 2 minggu nggak dihubungin. Terus suratnya juga belum datang juga ya. Iya, gitu. Aku mikirnya, wah ini kalau misalkan nggak interview kan nggak nyari kerja juga, maksudnya tambah lama juga nanti kerjanya kan pengennya kerjanya cepet gitu. Ya udah akhirnya pas interview malah yang sini juga ngubungin setelah yang sini terima yang keduanya. Ya akhirnya yang dipikir-pikir yang kedua ini lebih baik ya maksudnya dari segi gajinya, terus dari transportasinya lebih dekat gitu ya. Jadi kita harus pikirin kedepannya ini nanti gimana gitu kalau nyari kerja gitu ya. Nah yaudah akhirnya yang ini ditolak. Nolaknya ya kita dengan cara yang baik-baik gitu, dengan yang masuk akal lah istilahnya gitu. Jangan sampai menyakiti sana istilahnya. Nanti kalau misalnya kita butuh terus kita keluar dari sini pengen ke tempat ini lagi, kita bisa istilahnya nama kita masih tetap baik gitu loh. Bagus. Gitu. Nanti kita nolaknya baik, kita pas masuk sana, loh ini kemarin nolak ini gini alasannya nggak ini kan. Itu nanti malah kita jadi pertimbangan susah masuk buat kerja di tempat itu lagi gitu sih ya. Nah sekarang udah kerja alhamdulillah ya. Udah berapa bulan ya? Dari bulan 5 bulan 5, 6, hampir 5 bulan 6 bulan lah udah bulan 10 ya 5 bulan udah mau 6 bulan kerja di situ. Alhamdulillah betah gitu ya. Itu. Nah mungkin itu aja sih yang bisa kita share untuk kali ini ya, untuk nyari kerja dan apa aja yang pengalaman kerja kita lah istilahnya. Aku sih belum pernah nyari kerja di sini ya. Aku masih di tempat lama, masih di situ. Cuman kalau lo nya udah interview sana sini udah berapa tempat? 5 tempatan ya? Ya ada 5 tempatan lah gitu ya. Interview di sana sini gitu ya. Gitu. Jadi banyak yang karena nolaknya tuh ada yang karena mungkin jilbabnya, ada yang karena visa. Karena visanya kita gitu. Ada yang karena udah nggak butuh, maksudnya udah tutup, udah di pengumuman internetnya masih buka lowongan, tapi ternyata udah penuh, jadi udah tutup. Itu macam-macam lah mereka tuh ya. Jadi kalau udah tutup ya kita jangan maksa gitu ya. Jadi kita cari yang ini tuh. Nah mungkin itu aja ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.